Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadhani dengan NIM A1E119021. Saya berasal dari R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang saya pelajari di semester 4 dengan MK Manajemen Konseling Sekolah. Nah, baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan penyusunan program bimbingan konseling konferensi. Nah, di sini yang pertama yaitu ada mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, di sini tujuannya agar untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling sekolah tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan umum yang berlaku dan ditentukan oleh baik itu kebijakannya ditentukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun sekolah sebagai tempat implementasi program itu sendiri. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan yang kedua yaitu menganalisa harapan dan kondisi sekolah. Ini sangat penting karena ini merupakan langkah yang harus dilakukan konselor untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan, atau kekurangan sekolah itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan apa-apa saja kebutuhan siswa. Misal siswa pengen ini kan nggak mungkin kita membuat program bimbingan konseling konferensifnya yang itu kan nggak nyambung. Jadi kita harus perlu mempertimbangkan apa-apa saja kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menganalisis program pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Nah, jadi di sini seperti evaluasi, kita harus melihat di mana saja program-program sebelumnya yang terhambat dan menjadi penghalang. Nah, di sini kita bisa membuat kemajuan untuk itu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini merupakan singkatan dari pertama yaitu S-nya strength ataupun kekuatan, yang kedua yaitu weakness ataupun kelemahan, yang ketiga opportunity ataupun O-nya yaitu kesempatan, dan T-nya threats ataupun ancaman. Nah, jadi di sini kita akan menganalisa dari kekuatan program, kelemahan, kesempatan ataupun ancamannya. Nah, analisis SWOT ini adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal ataupun strengths dan weakness, dan external opportunity dan threats. Nah, keuntungan dari analisis SWOT ini adalah menghubungkan faktor internal dengan eksternalnya, sehingga di sini sumber daya dan kompetensi dapat memperkaya analisis SWOT. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita juga harus menganalisis apa-apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang pendukung, penghambat, ataupun kesenjangan proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan ataupun goals dalam pelayanan itu yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Nah, analisis kebutuhan konseling dilakukan sebelum suatu program pelayanan BK bimbingan konseling dirancang dan dikembangkan. Pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan ini adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pelayanan yang tepat dan relevan. Selanjutnya ada perencanaan program. Pertama yaitu ada bidang layanan. Nah, pada bimbingan dan konseling pada suatu pendidikan mencakup 4 bidang layanan. Yang pertama yaitu bidang pribadi, konseling sosial, belajar dan karir. Nah, jadi pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, yang pertama yaitu ada bimbingan dan konseling pribadi. Nah, yang pribadi ini untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang
perkembangan aspek pribadinya. Nah, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan maupun lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada uh, bidang layanan sosial. Nah, kebutuhan sosialnya. Nah, di sini untuk memahami lingkungannya dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Tampilan berinteraksi sosial mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan. Nah, dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada dalam aspek belajar. Nah, di sini adalah mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur ataupun yang lebih efektif. Nah, sehingga di sini dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Nah, mengingat di sini bahwa belajar itu sangat penting untuk kita maupun orang lain. Setiap makhluk hidup harus belajar untuk menjadi lebih baiknya ke depannya. Nah, selanjutnya ada aspek yaitu dalam aspek bidang layanan karir. Nah, untuk memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi ataupun aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis, berdasar informasi potensi diri dan melihat kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, jadi karir ini sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana operasional action plan ataupun action plan. Nah, rencana kegiatan ataupun action plan ini diperlukan untuk menjamin peluncuran program, bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program. Nah, baik dari kegiatan di sekolah ataupun madrasah ataupun sekolah yang sederajat SMP, SMA, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan dan kompetensi tertentu. Nah, rencana kegiatan ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu bidang layanan, yang kedua tujuan layanan, yang ketiga komponen layanan, yang keempat strategi layanan, kelas, materi, metode, alat atau media, dan evaluasi. Nah, selanjutnya ada program bimbingan dan konseling dalam pengembangan tema ataupun topik. Nah, di sini tema ini merupakan rincian lanjutan dari kegiatan yang sudah diidentifikasi terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Nah, tema secara spesifik dirumuskan dalam bentuk materi untuk setiap komponen program. Nah, tema ataupun topik merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Setelah tema ataupun topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun RPL, bimbingan konseling yang menuangkan materi dan disajikan mempergunakan beragam metode, teknik dan media bimbingan bersifat informasi ataupun orientasi ataupun lainnya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, yang pertama sarana dan prasarana bimbingan dan konseling itu ada ruangan BK. Ruang bimbingan dan konseling merupakan salah satu sarana yang penting yang turut mempengaruhi keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah, SMP maupun SMA. Nah, jadi di sini ketika kita tidak ada tempat untuk konseling, maka sangat-sangat terganggu dan tidak nyaman juga konseling untuk melakukan konseling. Nah, sehingga di sini dalam program manajemen konseling, sarana dan prasarana wajib harus ada ruang bimbingan dan konseling. Nah, yang kedua yaitu ada fasilitas lain. Nah, contohnya yaitu dokumen ataupun lainnya. Nah, selain ruangan, fasilitas lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan konseling yaitu
Ada dokumen program bimbingan, konseling, buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian. Nah, terus ada instrumen pengumpulan data dan kelengkapan administrasi. Nah, di sini administrasi juga sangat-sangat diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada anggaran. Nah, rancangan anggaran untuk mendukung implementasi program dinyatakan secara cermat, rasional, ataupun realistik. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Nah, perlu dirancang dengan cermat. Beberapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam anggaran dan belanja sekolah. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi dalam program BK. Evaluasi bimbingan dan konseling sangat-sangat dibutuhkan untuk membenahi program-program yang kurang berhasil. Nah, jadi seperti evaluasi pada umumnya. Untuk menghasilkan evaluasi bimbingan dan konseling yang tepat, kita harus mengetahui tujuan yang akan dicapai serta dari mana evaluasi akan dimulai. Evaluasi bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk menentukan derajat, kualitas, pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi kegiatan BK mempunyai dua tujuan. Nah, secara umum dan secara khusus. Nah, tujuan umum evaluasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan tujuan khusus dari evaluasi BK ini adalah untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran atau butir-butir kegiatan program layanan yang telah disusun dalam program bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, jadi yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Nah, pada tahap ini sangatlah penting. Nah, sangat-sangat penting karena dengan penetapan tujuan, inilah para evaluator akan memulai langkah-langkah awal dalam penilaiannya. Nah, yang kedua yaitu menentukan kriteria evaluasi. Nah, kriteria evaluasi merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau aktivitas. Artinya, berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil ataupun belum berhasil. Mengingat bahwa tujuan khusus dari evaluasi tadi adalah untuk melihat ketercapaian program-program yang telah disusun dalam program BK. Nah, yang ketiga yaitu memilih instrumen penilaian. Nah, ini juga sangat penting. Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Nah, yang keempat yaitu ada analisis data. Nah, di mana data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kita harus memilih instrumen data mana yang bakal kita pakai. Nah, selanjutnya pembuatan laporan pada evaluasi. Nah, berdasarkan analisis data yang telah kita lakukan, maka selanjutnya disusunlah laporan pelaksanaan penilaian proses dalam bimbingan dan konseling. Dalam laporan membuat deskripsi, analisis hasil, dan pengendalian keputusan. Ada akuntabilitas bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga ataupun organisasi. Nah, konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Nah, penegakan akuntabilitas ini oleh guru bimbingan dan konselor merupakan bentuk pertanggungjawaban pekerjaan konselor. Nah, adapun tujuan dan manfaat akuntabilitas dalam BK itu menurut Sugio 2014 merupakan bahwa akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling berfungsi untuk yang pertama, memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor. Yang kedua yaitu
mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu dapat lebih mengenal kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasikan. Nah, yang keempat yaitu mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menemukan inovasi layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang kelima yaitu sebagai dasar untuk memberikan masukan nih dalam rekrutmen konselor. Nah, yang keenam yaitu memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bimbingan dan konseling. Nah, sampai sini dulu penjelasan saya tentang materi manajemen konseling sekolah di semester 4 ini. Saya Rahma Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. ¿Qué onda muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, el señor rolas de rock.